yang telah dilakukan pada hari kemarin, Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang sudah ikut terlibat untuk kembali melihat alam ciptaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan Jemaat GKI Immanuel APO. Yang ketiga, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah pembukaan kelas katehisasi pada tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada hari ini, 30 Juli tahun 2023, tepatnya pukul 17.00 atau jam 5 sore di gedung gereja. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah mendaftarkan anak-anaknya dalam mengikuti kelas katehisasi, agar supaya dapat bersama-sama dengan anak yang bersangkutan untuk ikut dalam ibadah pembukaan yang dimaksud. Yang keempat, lomba CCA dalam rangka HUT GKI di tanah GKI Immanuel APO Tugu akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 30 Juli tahun 2023, tepatnya jam 12.00. Bagi peserta yang sudah mendaftarkan grupnya, agar datang 30 menit sebelum lomba dimulai untuk mendaftar ulang. Yang kelima, penilaian lomba menanam apotik hidup akan dilakukan pada hari Senin atau besok hari tanggal 31 Juli tahun 2023, tepatnya jam 10.00 sampai selesai. Bagi Bapak Ibu, keluarga peserta yang sudah mendaftarkan, dimohon untuk berada di tempat pada saat penilaian. Yang keenam, ibadah syukur akhir bulan Juli akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023, tepatnya pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dalam ibadah tersebut akan dikoordinir oleh Rayon Elim dengan etnik Jawa. Diharapkan kepada seluruh anggota jemaat untuk dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah akhir bulan dimaksud. Yang ketujuh, Badan Pekerja Klasis Portumbai melalui seksi PW mengundang Persekutuan Wanita Jemaat GKI Immanuel APO Tugu Jayapura untuk hadir dalam ibadah selingkungan B yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023, bertempat di GKI Maranatha Polimak Jayapura, tepatnya jam 9.00. Yang kedelapan, untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan ruang ibadah, jemaat dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, dan dihimbau kepada jemaat tidak mengaktifkan handphone selama pelaksanaan ibadah ini berlangsung. Yang kesembilan, setiap informasi ibadah unsur dan rayon Bapak Ibu bisa melihat pada layar infokus atau buletin yang telah disediakan. Ibadah pada hari ini pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta John Roni Seo Sarjana Teologia. Demikian pengumuman warta jemaat. Atas perhatian jemaat sekalian disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita dalam ibadah yang kedua ini. Shalom.
Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 138. Nyanyian Mazmur 138. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, masbut pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu. Dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku, karena nama-Mu tetap setia. Ayat yang kedua. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan, telah Kau dan hatiku telah Kau tetapkan. Segala kemudian dan malam yang memuji Tuhan, setelah mendengar biarlah tentu Engkau teguhkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, siapkanlah hatimu dan marilah kita beribadah kepada Allah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun kepada Bapak Ibu Saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan itulah Raja adanya, Ialah besar bumi gemata, dua kerup raja di taktanya. Bangsa sekalian bunyikan pujian, Sion mulia itu rumahnya, karena dahsyatnya biar dunia takut dan penuh puji nama-Mu, disembah kiranya yang kudus adanya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan yang diringkas oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam dua hukum yang besar. Dan inilah hukum Tuhan itu: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Berturut-turut kita akan menyanyi Mazmur 25 ayat 1 dan ayat yang keempat. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai manusia pasti kita tidak terhindar dari segala kejahatan. Kejahatan itu ada di sekitar kita, karena itu kita terus berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa yang kita akui di pagi ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami mengaku bahwa sesungguhnya pada diri kami sendiri tidak ada kebaikan, bahkan yang ada pada diri kami, kejahatan dan dosa. Dosa itu kemudian memisahkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam rutinitas hidup kami. Karena itu di pagi ini, kami datang sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan. Kami merendahkan diri dan mengaku bahwa kami bersalah. Karena itu, sayangilah kami, ampunilah kami, lalu bawa kami dalam persekutuan dengan Engkau di hari hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Rohani 25 ayatnya yang pertama. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu, Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku, jangan bangga seteru, tak kecewa yang selalu menantikan di kau, pengkhianat akan malu. Dengarlah Bapak Ibu Saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Rohani 25 ayat yang keempat. Baik dan tulus Tuhan Allah, sabdanya mengajarkan orang yang berjalan salah jalan dan kehidupan, hati yang lembut rendah diberinya pengajaran, dalam haknya yang bakal pada jalan kebenaran. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala seman dan di segala tempat, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita siapkan Mazmur 84 ayat yang kelima untuk mengaminkan pengakuan iman rasuli.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Kita memulainya dengan menyebutkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tambah kuatlah mereka pada jalannya ke Sion, ke hadirat Tuhan. Ya Allah, dengar suaraku, miringkanlah telingamu kepada doa dan seruan. Ya Tuhan bala tentara, ya Allah Yakub dengarlah. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan di 30 Juli 2023 adalah di dalam perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu adalah kebenaran yang akan membenarkan kami. Tapi juga firman-Mu akan memberi pencerahan untuk kami memahami siapa kita, siapa manusia, dan siapa Engkau sebagai Allah pencipta. Karena itu berkatilah kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, dan berkatilah umat-Mu yang mendengar, baik yang ada dalam persekutuan ibadah di dalam rumah Tuhan, tetapi juga yang mendengarkan secara live ataupun yang ada di sekitar jemaat ini. Tuhan memberkati telinga kami, memberkati hati kami, supaya kami menyimpannya dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing dari hari ke hari yang lain. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu hari ini. Amin. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkangkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu,
bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan? Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian jauh pembacaan Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam wujud persembahan kita. Mazmur 105 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 akan menuntun seluruh pemberian Bapak Ibu jemaat dalam persembahan syukur kita. Ucap syukur dan pujian dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Pikir-pikirkan kodrat Allah. Ingatkanlah sekalian mujizatnya buatnya, hukumannya di dunia. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan dengan 1000 turunan.
kepada Abraham firman-Nya, kepada Ishak pun sumpah-Nya, dan Yakub pula mendengar sebagai syariat benar turunanmu sekalian mempunyai tanah Kanaan. Bersama-sama dengan persembahan syukur di saat ini ada persembahan khusus yang diberikan oleh keluarga maupun pribadi. Ada 11 amplop pengucapan syukur, 5 amplop persepuluhan, 15 amplop diakonia, dan 1 amplop sumbangan untuk kas jemaat. Pengucapan syukur yang pertama dari yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas berkat perlindungan dan penambahan usia. Yang kedua dari keluarga Hans Waimuri atas kasih dan pertolongan Tuhan pada tanggal 28 Juli 2023, anak Yuliana Nani Rosana Waimuri boleh bertambah 1 tahun usia, dan pada tanggal 26 Juli 2023, anak Albert Erens Waimuri boleh mengikuti yudisium. Yang ketiga dari yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga. Yang keempat dari seorang ibu di KSP 3 Yerusalem, syukur atas hasil usaha. Yang kelima, keluarga di KSP 1 Rayon Kanaan, syukur atas pertambahan usia pada keluarga di tanggal 17 Juli, 20 Juli, dan 25 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam dari keluarga Justinus Bab atas pemulihan anak Ori Bab. Yang ketujuh, keluarga di KSP 3 Rayon Elim mengucap syukur atas bertambahnya usia pada tanggal 28 Juli 2023. Yang ke-8, keluarga KSP 3 Rayon Elim syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga sehingga bapak dan anak terkasih bertambah usia pada bulan Juli 2023. Yang ke-9 dari keluarga di KSP 4 Rayon Bethlehem. Ke-10, seorang pemudi di KSP 2 Rayon Yerusalem. 11 dari keluarga di Rayon Kanaan atas pertambahan usia 1 tahun ibu keluarga. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Persepuluhan. Yang pertama dari keluarga di KSP 1 Rayon Kanaan. Kedua, keluarga di KSP 1 Rayon Bethlehem. 3 tanpa nama, 4 keluarga di KSP 2 Rayon Bethlehem, dan kelima dari 1 keluarga di KSP 2 Rayon Bethlehem. Amplop diakonia. Yerusalem KSP 1 1 amplop, KSP 3 1 amplop, Bethlehem KSP 1 2 amplop, KSP 3 2 amplop, KSP 4 3 amplop, Siloam KSP 1 2 amplop, Elim KSP 1 1 amplop, KSP 3 2 amplop, Getsemani KSP 2 1 amplop, dan 1 amplop sumbangan untuk kas jemaat dari 1 keluarga di KSP 2 Rayon Bethlehem. Demikian amplop pengucapan syukur, persepuluhan, amplop diakonia, dan sumbangan untuk kas jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa seluruh persembahan jemaat, Bapak Ibu Saudara, dan juga semua ungkapan syukur bersama perpuluhan dan amplop diakonia. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di kesempatan ini mewakili seluruh umat Tuhan, mengangkat hati mengucap syukur kepadamu karena pemeliharaan Tuhan. Baik pengucapan syukur dari pribadi, keluarga, orang tua, dan juga semua orang tua-tua lansia kami. Mereka mengangkat hati dalam berbagai peristiwa hidup
baik anak-anak yang ulang tahun, baik anak-anak dan orang tua yang merasakan betapa Tuhan masih memelihara dan memberkati, bersama dengan semua orang dewasa dan juga para lansia. Hari ini kami mengangkat hati mengucap syukur atas semua peristiwa hidup kami, bersama dengan persepuluhan, diakonia dan persembahan-persembahan lainnya, baik di dalam kolektan dan juga di peti yang tersedia, adalah rasa terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Bahkan kami memohon melalui hamba-Mu hari ini, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, tapi juga dalam berbagai rutinitas kami lainnya yang menantangkan upah, supaya melalui upah itu kami terus mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Inilah seluruh keluarga kami, inilah pekerjaan dan usaha kami, inilah seluruh ungkapan dan ucapan syukur kami, bersama dengan semua persembahan jemaat, sebagai persembahan yang hidup, tapi juga untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat GKI Immanuel APO Tugu, tetapi juga di Aras Klasis dan juga Sinode. Terima kasih Bapa di sorga. Ini persembahan syukur kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Engkau sangat berharga. Demikian tema dari seluruh pembacaan Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, Engkau sangat berharga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memulai dengan pendahuluan khotbah ini dengan mengatakan satu kalimat saja. Diciptakan menurut gambar Allah atau Imago Dei. Ya. Kata Imago Dei menempatkan manusia pada posisi yang sangat unik. Bapak Ibu membayangkan saja, kita tinggal di dunia ini menjadi satu keunikan. Bapak Ibu dari berbagai latar belakang suku, bahasa dan budaya, bisa ada di Papua, bisa ada di Jayapura, bisa ada di APO. Itu unik. Karena itu diciptakan menurut gambar Allah, menempatkan manusia pada posisi yang unik di dalam seluruh ciptaan Allah. Kita tinggal di APO karena bahagian ini dari ciptaan Allah. Namun seringkali manusia tidak mengerti atau tidak memahami secara utuh mengenai identitasnya, mengenai kedudukannya sebagai Imago Dei, atau tidak memahami identitas dan kedudukannya sebagai gambar Allah. Dan ketika kita tidak memahami kedudukan dan identitas kita sebagai Imago Dei, Bapak Ibu, itu akan berdampak dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Mazmur 8 merupakan salah satu teks yang dapat membawa manusia atau kita pada sebuah refleksi tentang siapa kita hari ini, tentang siapa itu manusia di hadapan Allah. Di sini si pemazmur melihat bahwa kedudukan manusia sebagai Imago Dei atau sebagai gambar Allah ada di dalam terang kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan hanya Tuhan, sekali lagi, hanya Tuhan yang dimuliakan dan bukan kemuliaan manusia itu sendiri.
Inilah keunikan Mazmur 8 dibandingkan dengan teks Mazmur lainnya maupun teks Alkitab lain yang membahas tentang imago Dei atau gambar Allah. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengerti dengan benar tentang siapa saya sendiri. Saya ini siapa? Saya ini diciptakan dari rupa dan gambar Allah atau diciptakan dari pohon pisang? Atau dari tumbuh-tumbuhan yang lain? Itulah sebabnya untuk memahami konsep imago Dei atau diciptakan menurut gambar Allah, maka Mazmur 8 akan kita selami bersama-sama. Mari kita perhatikan struktur Mazmur 8 mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama didahului dengan pendahuluan tanpa penjelasan rinci. Bapak Ibu coba kita lihat. Untuk pemimpin biduan. Bapak Ibu tahu untuk pemimpin biduan. Berarti nyanyian ini, ungkapan Mazmur ini, Daud tujukan kepada siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk menyatakan bahwa dia adalah rupa dan gambar Allah. Karena itu pendahuluan di ayat 1 menjelaskan tentang pengakuan Daud bahwa dia adalah gambar Allah, bukan gambar pohon, bukan gambar binatang. Yang kedua, pujian atas kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang kedua itu, 2 bagian A. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan dalam tindakannya. Ayat 2b sampai ayat yang ke-9. Keagungan dan kekuatan Tuhan. Ayat 2b sampai ayat 3. Manusia tidak berarti apa-apa. Ayat 4 dan 5. Kemuliaan manusia. Ayat 6 sampai 9. Dan pujian atas kemuliaan nama Tuhan ayat yang ke-10. Tapi tadi kita tidak membacakan. Itulah struktur dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hari ini kita khususkan di ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1, mari kita lihat. Merupakan pendahuluan dari Mazmur yang memberikan informasi mengenai siapa penulis. Kalau Bapak Ibu tanya pendeta Seo dari mana, pasti banyak orang yang tidak tahu. Ini Fam Seo dari mana? Karena itu mari kita lihat pendahuluan ini. Ayat 1 hendak memberi informasi mengenai alamat si pemazmur, yaitu kepada pemimpin musik atau kelompok musik, serta informasi awal bahwa Mazmur ini ditulis menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Tidak ada rinciannya, tapi kata Gitit itu dia lebih banyak bicara tentang nada, atau bicara tentang not. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ayat 1 ini, karena hanya sebagai sebuah pendahuluan. Kita lihat ayat yang kedua. Pujian atas nama Tuhan. Pada awalnya Mazmur ini, dia memulai dengan menyapa Tuhan sebagai alamat pujiannya dengan nama pribadi. Orang Israel dorang takut menyebutkan nama Yahweh, karena itu menyangkut kekudusan nama, kehormatan sebuah nama. Bapak Ibu, kalau saya dicerita-cerita di dalam jemaat misalnya, saya marah kah tidak? Atau Bapak Ibu pun nama disebut, pasti marah. Karena itu kata Yahweh, itu nama yang sangat ditakuti untuk disebutkan.
Karena itu si pemazmur memulai dengan menyebutkan nama Tuhan, nama secara pribadi. Ya, kalau anak-anak di kompleks ini ada nama kompleks toh, nama-nama yang non singkat. Kita sekretaris jemaat dia singkat. IGT, Immanuel. Gereja Immanuel Tugu. Disingkat-singkat. Tapi dalam konteks ini, dalam pemahaman Yudaisme, nama pribadi Tuhan begitu sakral untuk diucapkan sehingga hanya gelarnya saja yang sering digunakan. Akan tetapi pemazmur menggunakan nama pribadi Tuhan diikuti dengan gelarnya serta pujian akan nama tersebut. Kalau nama seseorang disebut tanpa gelarnya pasti juga orang akan tersinggung. Wah, saya sarjana teologi, saya master teologi, saya doktor teologi. Dalam acara-acara resmi ketika nama saya tidak disebutkan secara resmi, ya pasti, kenapa tidak disebutkan nama saya? Bapak Ibu jemaat, saya meringkasnya saja. Selanjutnya si pemazmur tidak menyebutkan Tuhanku. Kita perhatikan. Tetapi Tuhan kami. Hal ini mengindikasikan bahwa pemazmur ingin mengidentifikasi dirinya di dalam kelompok orang-orang percaya serta mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, Allah itu perlu dipuji. Allah perlu dibesarkan dalam hidup. Allah perlu dimuliakan dalam seluruh pekerjaan dan rutinitas siapapun. Karena itu dia memulai dengan menyebutkan, ya Tuhan, Tuhan kami. Sekali lagi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Berarti dia merangkum semua orang, tidak dirinya saja, tapi seluruh kaum Israel dalam konteks ini. Tetapi juga untuk kita. Karena itu pemazmur tidak menyebutkan Tuhanku, tetapi Tuhan kami. Bagian ini mengandung arti bahwa pengakuan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, yakni Tuhan yang mengatasi segala Tuhan. Tuhan segala sesuatu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kepadanya harus diberi pujian. Artinya bahwa Tuhan yang mengatasi segala Tuhan itu harus dipuji dan disembah. Tuhan yang saya masukkan itu T-nya kecil. Kalau kita menulis nama Allah itu pakai Allah kecil, berarti kita menyebutkan Allah L-nya 1. Begitupun dengan nama Tuhan lainnya atau gelar Tuhan lainnya. Kalau kita menyebutkan Tuhan dengan menyebutkan T kecil, berarti Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua Bapak Ibu adalah keagungan dan kekuatan Tuhan di ayat 2b hingga ayat 3. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam tindakannya yang ditunjukkan melalui keagungannya yang luar biasa. Kita perhatikan keagungan yang luar biasa yang telah ditetapkan atas langit melalui ciptaan. Namun hal yang mengejutkan setelah si pemazmur berbicara tentang betapa hebatnya kemuliaan Tuhan dan kemudian disambut dengan kata-kata anak-anak dan bayi. Kita perhatikan ayat 2b dan ayat 3 itu. Dari sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang sulit dijangkau oleh manusia, berpindah kepada sesuatu yang seringkali tidak diperhitungkan. Dengan demikian ayat 3 meneguhkan lagi akan kebesaran nama Tuhan
dan apa yang dilakukannya, di mana keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak hanya di langit, tetapi juga di bawah bumi. Kita perhatikan kalimat atau frasa dari mulut anak-anak dan bayi-bayi. Engkau telah menetapkan kekuatan atas musuh-musuhmu. Ada satu kata kunci, yaitu istilah atau kata kekuatan. Dalam bagian ini sebenarnya merujuk kepada hal soal pujian. Pujian itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Pertama Samuel pasal 16 ayat 17 sampai 24. Nyanyian memiliki kekuatan. Ketika Saul dirasuki roh jahat, Daud duduk bermain kecapi, roh jahat itu keluar. Nyanyian memiliki kuasa. Karena itu kata kekuatan dia merujuk kepada pujian. Pujian, hormat, dan kemuliaan. Artinya bahwa kekuatan yang ditetapkan Allah dari mulut anak-anak dan bayi harus dipahami sebagai pujian. Karena itu Bapak Ibu, ketika seseorang dia sakit, karena nyanyian memiliki kuasa, kenapa tidak kita menyanyi puji diri? Kenapa nyanyian tidak kita nyanyikan untuk memuji Dia? Kalau kita membayangkan, ini sebenarnya suatu terapi murah untuk menolong kita untuk tidak sakit pikiran. Orang yang sakit pikiran kalau dia menyanyi pasti dia sembuh. Coba Bapak Ibu ke pantai baru duduk dengar nyanyian pantai itu. Pasti segala sesuatu lega toh. Raja Saul pun sama, ketika Daud mainkan kecapi, roh jahat keluar dari pikirannya, dia sehat. Karena itu nyanyian memiliki kuasa. Nyanyian memiliki kekuatan yang memulihkan dan menyembuhkan. Di dalamnya ada pujian. Karena itu kata kekuatan merujuk kepada pujian. Begitupun dengan bayi-bayi, anak-anak bayi. Ini suatu nubuatan yang luar biasa. Ibu-ibu don't tahu pengalaman itu. Anak-anak kita waktu lahir mereka menangis atau tidak? Pasti menangis itu, iya toh? Pujian. Terima kasih mama, saya lahir ke dunia. Ibu-ibu pernah bayangkan kan? Waktu dong menangis bukan dong takut, bukan, itu pujian mereka. Terima kasih mama. Jadi anak-anak jangan melawan mama dorang ini. Hal yang ketiga, manusia tidak berarti apa-apa, ayat 4 dan 5. Dalam perenungan pribadi, si pemazmur melihat dan mengagumi langit yang adalah buatan tangan Tuhan. Langit yang menjadi kekaguman. Saya kagum, Bapak Ibu. Coba bangun pagi-pagi lihat sunset atau lihat sunrise. Terus sore kita lihat sunset. Materi 104 kemarin, saya ikuti ibu-ibu punya puisi-puisi dengan bapak-bapak puisi-puisi luar biasa. Ikan yang ada di kali di atas, dia pernah bertanya, Bapak ketong ini siapa yang datang taruh ketong dalam kali ini? Keagungan Allah ada dalam mujizat Allah. Dan itu menjadi pujian setiap mulut, setiap hati, setiap pikiran dan perasaan. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah tanya diri sendiri, saya ada di dunia ini dari mana? Materi Mazmur 104 kemarin itu. Siapa yang taruh belut di atas? Kemarin saya di KSP 3 Siloam ada ikan gabus. Saya tanya sama majelis Yowel,
Pak Penatua, ini ikan gabus ini dari mana? Ada yang taruh kah? Keajaiban. Di atas ada udang kah tidak Bapak Ibu? Ada. Siapa yang taruh? Udang juga pernah berkata, siapa yang taruh saya di sini? Karena itu kemarin dan besok kita akan tanam sagu juga. Kita tanam pohon juga. Tapi pohon-pohon ini kalau anak-anak dong tanya, oh saya bapak yang tanam. Saya bapak dulu majelis, terus ajak jemaat kita naik tanam. Tapi kalau anak-anak dong tanya, siapa yang taruh udang di sini? Bapak Ibu dong bisa jawab. Bisa, pasti bilang Tuhan yang taruh. Ya. Keajaiban. Manusia tidak berarti apa-apa. Pernah Bapak Ibu tanya saya tidak berarti. Memang saya tidak berarti. Saya tidak menjelaskan tentang manusia kita. Atau saya dan Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu begini. Manusia kadang tidak menyadari bahwa kuasa yang diberi itu kuasa yang bukan untuk menyatakan saya sombong, saya angkuh. Ya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu begini. Ciri-ciri orang sombong itu. Saya pernah lihat orang mabuk. Saya kemarin dalam rapat majelis PH saya bilang, kami di atas mimbar ini akan mengutuk seluruh minuman. Kenapa? Ciri-ciri orang mabuk itu sombong, tidak tahu Allah itu siapa. Hari ini saya mau khutbah keras, saya mau kasih tahu, orang yang mabuk di dalam jemaat ini pasti mati. Siapa yang menjadi orang bilang penjual itu? Itu orang-orang sombong, tidak pernah menghargai dirinya, tidak menyadari imago Dei, rupa dan gambar Allah itu. Jadi ciri-ciri orang yang sombong itu, orang mabuk, orang pencuri, penjual narkoba, ganja, itu orang-orang sombong. Ciri-ciri yang lain siapa? Persembahan pun orang sombong sekali memberi persembahan. Saya sering mengamati majelis hitung-hitung, masih ada uang patimura itu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai patimura dipotong Bapak Ibu dompet tangan. Mau kasih ke Tuhan itu, diri ini sombong bukan main. Kita ini siapa? Ayat 4 dan 5 Bapak Ibu. Terus disambung sampai ayat 6 dan 8. Ciri-ciri orang sombong itu. Tidak menghargai dia sebagai ciptaan Allah. Sebagai rupa dan gambar Allah. Saya bikin catatan kecil saja. Ciri-ciri orang sombong itu. Orang mabuk, orang suka pencuri, pembohong, isap ganja. Ini orang-orang benarkah? Orang-orang palsu. Orang-orang palsu. Kenapa saya bilang orang palsu? Pemerintah pun adalah orang-orang palsu. Kalau tidak ada KKN, tidak ada korupsi, Jayapura ini menjadi kota yang beriman. Itu menjadi slogan toh. Pimpinan semua orang yang ada di Papua ini sombong semua. Saya mau kasih tahu hari ini. Gubernur hari ini masih ditahan, masih diproses. Karena sombong. Orang-orang yang palsu. Siapapun dia. Kalau kita mau jujur, kita adalah gambar dan rupa Allah. Tapi kadang kita lupa yang kita ini gambar rupa Allah. Kita duduk minum di pangkalan di bawah. Kita jual apa namanya itu? Baloh. Kamu sekolah jadi apoteker di mana mau takar minuman itu? Besok mati majelis tidak boleh layani. Bikin susah gereja namanya. Saya berulang lagi, saya mau kasih tahu. Jangan coba-coba. Minggu depan kami akan kumpul majelis dan kita kutuk minuman dan narkoba. Jangan bikin susah majelis, jangan bikin susah pendeta.
Mari kita lihat identitas kita. Kita ini rupa dan gambar Allah. Jangan kasih rusak gambar Allah itu dengan menjadi pengedar ganja, pengedar balo. Kita sepakat orang tua. Anak-anak kita yang jual-jual balok, kita kutuk mereka. Itu bukan menjadi citra Allah. Bagian ini menjadi sangat keras Bapak Ibu. Menjadi tanda awas untuk mengawasi seluruh hidup kita. Kita tidak sekedar senang-senang saja nanti mati, baru suruh pendeta dengan majelis yang sibuk. Gereja ini bukan kantor sosial. Karena itu Bapak Ibu, Imago Dei, sekalipun manusia memiliki keistimewaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, namun di sisi lain manusia adalah makhluk yang lemah, yang rapuh. Tidak berarti sekali Tuhan cabut nyawa habis. Oleh karena dosa telah merusak gambar Allah tersebut di dalam diri setiap orang, sehingga tidak ada alasan yang kuat lagi untuk Allah memperhatikan, mengingat manusia itu. Kita baca Mazmur, itu ulang lagi. Ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saya kalau jadi Tuhan Allah, untuk apa saya ingat saya berupa dan gambar ini? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Karena itu sekali lagi khotbah hari ini khotbah yang sangat keras. Siapa yang mau mabuk, silakan mabuk, tapi mati jangan panggil majelis dan pendeta. Karena ujungnya pasti mati. Sudah pernah tidak datang di gereja, sudah kasih persembahan, terus waktu sakit majelis dan jemaat kasih diakonia. Tidak ada cerita seperti itu. Hari ini khotbah yang paling keras Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Oleh karena dosa itulah telah merusak semua citra, identitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu pernah tanya, saya ini Kristen kah? Atau saya ini Kristen tapi palsu? Kepalsuan itu ada Bapak Ibu, mulai dari pemerintah turun sampai ke bawah-bawah. Semua orang palsu, tidak menghargai dirinya. Adakah Bapak Ibu? Kita punya wik-wik. Kemarin ada satu ibu datang kemari, Bapak ini sapu laki dipukul ini, orang mabuk. Tinggal besok itu materi bacaannya bagus, nanti saya khotbah. Dan saya sudah kasih tahu sama PH, kita akan berkumpul seluruh majelis, kita berdoa di depan altar ini untuk kutuk minuman dan ganja. Siapa yang isap ganja, mati silakan urus diri sendiri. Siapa jadi pengedar, siapa yang isap ganja, siapa yang mabuk, siapa yang menjual minuman, urus diri sendiri. Tidak lagi gereja. Yang mau coba-coba silakan. Kami tidak akan layani. Citra Allah hilang, Imago Dei. Terus ayat 5 bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Untuk apa ingat kalau orang yang mabuk, orang yang ganja? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah, rupa dan gambar Allah. Karena itu Bapak Ibu, ciri-ciri orang sombong itu kasih persembahan palsu, orang mabuk. Kita perhatikan orang mabuk. Pemerintah kita pun palsu. Banyak orang memakai berbagai cara untuk mengangkat diri. Itu kan sombong toh? Begitu. Jika dalam keadaan sedemikian,
Tapi Allah yang dia kasih luar biasa sekali. Ia tetap memiliki kasih yang besar kepada manusia. Tapi Bapak Ibu, ada pertanyaan retoris yang mau bilang begini. Bahagian ini menjadi peringatan dan tanda awas untuk mengawasi seluruh hidup kita hari ini. Saya bilang kemarin dalam khotbah pelepasan dan pemakaman, manusia pu hidup itu seperti pohon pisang. Sekali berbuah dia keluar jantung, matang dipotong tandannya. Bapak Ibu dong pernah lihat pohon pisang toh? Waktu potong tandang itu ada tunas, ada jantung keluar lagi. Tidak, pohon itu dia mati, kecuali ada tunas. Manusia seperti itu. Sekali berbuah, habis. Jadi jaga hidup. Kalau don jual di kios-kios di bawah kah, di Saga di sebelah, silakan pi beli nyawa di situ sudah. Kemuliaan manusia. Ini yang saya mau tegaskan lagi. Ayat 6 sampai 9. Jika dalam ayat 5 menekankan manusia tidak berarti apa-apa, maka di dalam ayat 6 pemazmur ini menyatakan kenyataan lain yang bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Yakni sekalipun manusia hina dan rapuh, serta tidak berarti apa-apa. Dia kadang-kadang digambarkan dengan kemegahan alam ini. Langit buatan tanganmu. Bapak Ibu buka di Mazmur 19, baru baca ayat 1 sampai 8. Allah membuat mereka kurang sedikit dari Allah. Sekali saya baca kalimat ini. Allah membuat mereka kurang sedikit dari Allah. Atau dalam terjemahan lain, hampir sama dengan Allah. Kurang sedikit lagi. Allah ini luar biasa sekali. Imago Dei. Diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Dengan demikian Allah mengisi manusia dengan pengetahuan dan menunjukkan pada mereka yang baik dan yang jahat. Sehingga manusia akan memuji namanya yang kudus supaya mereka dapat mencari karya-karya Allah yang luar biasa. Salah satunya itu kemarin penanaman pohon-pohon ya, Bapak Ibu, Pak Wakil, ya. Bapak Ibu siapa yang tidak terlibat dalam pemahaman? Anak-anak muda, siapa yang kemarin tidak tanam pohon? Bapak Pendeta mau kasih tahu, itu ciri-ciri orang yang sombong, yang tidak mau peduli tentang air. PKB, Bapak-bapak siapa yang tidak ikut tanam? Kita harus peduli tentang air. Orang Wamena nanti juga kita ngusir dari atas. Kita akan bangun komunikasi dengan pihak Kodam untuk kita minta tutup itu. Jalan potong dari Bayangkara di belakang Getsemani Bayangkara itu kita akan tutup. Supaya tidak akses untuk dorang masuk bawa kayu suang di atas itu. Kita akan bicara dengan Anduafi. Baik Anduafi Yowe dan juga Hai. Kita tutup seluruh akses. Itu mata air kehidupan orang APO. Don cuci buang kotoran di atas baru Bapak Ibu kita minum dong kotoran. Kita harus mulai terbuka. Kita ini manusia sama dengan dorang. Bukan dorang manusia baru kita ini binatang. Iya toh? Begitu. Dengan demikian Allah mengisi manusia dengan pengetahuan. Bukan mengisi kita dengan pikiran-pikiran jahat. Bukan mengisi kita dengan segala hal yang dia boleh, saya boleh, tidak ada lagi itu. Semua manusia sama rata. Di mana sifat-sifat Allah, karakter Allah ada di setiap kita. Bapak Ibu kasih itu sudah sifat Allah. Bapak Ibu cinta kepada anak-anak, kepada suami, itu sudah sifat dan karakter Allah. Tapi kadang-kadang kita melewat batas, kuasa yang ada pada kita ini kita salah gunakan. Akhirnya yang muncul apa?
kesombongan diri, rasa diri besar dari orang lain. Saya ini anak kompleks ini, tidak ada itu istilah itu. Saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu, yang main king, yang main apa namanya itu, susun-susun huruf, itu juga nanti kita kutuk. Tidak ada toleransi untuk semua orang untuk pakai jalan potong untuk kehidupan. Segala hal. Supaya ada terjadi perubahan dalam kehidupan. Saya Kristen, bicara tentang Kristen, Kristen itu Kristus Bapak Ibu. Menjadi orang yang Kristen itu harus merombak seluruh perubahan dalam mindsetnya. Orang Kristen yang Kristus, harusnya begitu. Di mana sifat-sifat Allah, karakter-karakternya ada di dalam setiap orang. Kata si pemazmur, ada di dalam Daud. Berarti ada juga di dalam kita. Imago Dei juga berbicara tentang hubungan atau persekutuan dengan Allah di mana saja. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab setiap hari itu nggak ada berikan waktu kah? Kasihan majelis baca terus-terus ini. Saya rasa kalau ada pembacaan firman, semua ojek stop dulu. Itu firman Tuhan diberitakan. Anak-anak ojek ini anak-anak Islam kah? Saya kebetulan pastori pinggir jalan, jadi saya lihat, wah ini jam 3 ini ada pembacaan firman, ini orang lalu lalang. Saya mau kasih tahu juga Bapak Ibu, ketika firman Tuhan dikhotbahkan, tidak ada yang keluar masuk juga. Kita tidak menghargai. Anak kecil menangis, HP bunyi, majelis terus kasih umumkan. Segala hal yang berkaitan dengan karakter itu, kita harus rombak. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang benar-benar memiliki citra dan gambar Allah. Pemazmur menunjukkan itu melalui pengalaman pribadinya, di mana dalam perenungan dan pujian yang dinaikkan kepada Allah, serta pengenalan akan Allah yang menggambarkan betapa intim, betapa akrab hubungan pemazmur dengan Allah, Sang Pencipta. Mazmur 8 memberikan pemahaman yang jelas dan utuh mengenai manusia sebagai imago Dei, di mana tidak hanya berbicara mengenai satu aspek, yaitu kekuasaan atas ciptaan lain dalam alam semesta ini, tetapi juga keseluruhan hidup manusia, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan juga lingkungan di mana dia tinggal. Terima kasih untuk teman-teman majelis yang punya program penanaman kembali hutan ini. Bapak Ibu, satu hari itu ada air bataria atau tidak? Jangan naik bunuk sogili di atas, belut di atas. Belut itu dia tinggal untuk cungkil-cungkil mata air itu supaya air keluar terus. Tapi cungkil kalau donsu bakar di atas, nanti kita marah dorang. Selanjutnya, ayat 8-9, Pemazmur menjelaskan secara rinci tentang buatan tangan Tuhan yang di atasnya manusia diberi kuasa, yaitu bukan hanya binatang-binatang ternak dan orang-orang yang ramah-ramah dan penuh kasih saja. Sama dengan Tuhan menciptakan semua binatang ternak, tidak ada yang jinak, ada yang jahat. Kalau ular semua jinak, saya berani pegang. Saya minta ke ular, tapi kalau semua jinak, saya berani pegang. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada yang jinak, ada yang buas, dan Ia menciptakan segala sesuatu melintasi arus laut. Segala jenis ikan yang besar dan kecil. Itu yang saya tadi bilang. Tuhan memberikan kuasa atas semuanya. Dan hari kemarin, tidak semua, separuh dari jemaat ini menanam. Kita menjaga air. Air itu hidup. Seperti Bapak Ibu dorang bikin puisi itu. Ada air laut, ada air di gunung. Ajaib kah tidak? Ada air di cakrawala, ajaib kah tidak? Tuhan perlu dimuliakan.
Tuhan perlu dipuji dalam seluruh keberadaan kita. Itu yang menjadi refleksi kita hari ini. Sekali lagi saya mau ingatkan, ciri-ciri orang sombong, pemabuk, pencuri, pembohon, isap ganja, minum balo, minum whisky, minum apa yang ceper itu. Bir juga termasuk. Termasuk bingo, king yang come stop. Kehidupan rohani kita harus dibangun. Justru itu setiap hari itu ada pembacaan firman Tuhan. Ada rema, renungan malam, ada repa, ada renungan pagi. Ada ibadah hari Minggu, ada ibadah KSP. Ada ibadah unsur-unsur. Untuk apa kalau kita buat semua itu baru manusia punya kehidupan yang tidak berubah? Harus ada perubahan, Bapak Ibu. Kita harus bersyukur bahwa hari ini saya khotbah keras dan memang harus keras. Mazmur 8 ini. Supaya ada perubahan. Perubahan supaya kehidupan iman, pengharapan dan kasih itu ada di dalam keluarga. Keluarga itu gereja terkecil. Sekali saya mau kasih tahu, bapak itu pendeta, mama itu penatua, anak-anak itu jemaat. Itu gereja kecil. Buka di Mazmur 128 itu, baru baca. Gereja kecil itu harus mencitrakan gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat melalui firman hari ini. Jamara pendeta, ini firman Tuhan jadi harus bicara keras-keras supaya kita ngerubah. Ada amin? Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat itu pendek saja, bukan doa panjang-panjang. Terus kita masuk di doa Bapa kami. Ketika saya bilang doa Bapa kami, Bapak Ibu berdiri, kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam syafaat. Bapa Tuhan di sorga, firman-Mu memberi tanda awas untuk hidup kami. Lingkungan di mana kami tinggal. Kami tidak menjadi orang-orang palsu, orang-orang Kristen palsu. Tapi kami adalah citra dan rupa dan gambar Allah. Karena itu bahagian ini memberi tanda awas untuk kami mengawasi diri. Supaya kami menjaga kemuliaan-Mu. Kami menjaga kehormatan-Mu. Supaya pujian kami tidak terhalang, tidak terbentur. Karena kelakuan kami yang sombong, angkuh. Dan ciri-ciri orang angkuh dan sombong itu. Orang mabuk, pengedar ganja, penjual balo, penjual miras, yang mengatasnamakan keamanan, posisi kelamin dan lain-lain. Suka main bingo, king, dan sejenisnya. Firman Tuhan hari ini memberi tanda awas untuk kami mengawasi diri. Untuk tidak menjadi orang Kristen yang palsu. Tapi benar-benar mencitrakan gambar dan rupa Allah. Sempurnakan firman menjadi berkat bagi kami hari ini. Walaupun keras, tapi kami harus menyadari bahwa inilah firman Tuhan. Tajam seperti pedang bermata dua yang menusuk sampai menggali sumsum. Hari ini firman-Mu dijelaskan. Bapa di sorga, sebagai manusia kami kadang tidak mau menerima nasihat yang keras. Sebagai manusia kadang kami menghindar untuk mendapatkan yang enak-enak saja dari firman-Mu.
Tapi hari ini ketika semua orang mendengarkan firman, tergerak hatinya untuk meninggalkan segala kebiasaan yang sombong, supaya tidak menjadi orang-orang Kristen yang palsu, tapi benar-benar menjadi orang Kristen yang Kristus. Karena label dari Kristus itu melekat di dalam kekristenan setiap orang-orang percaya. Bapa kami di sorga, hamba berdoa untuk seluruh dunia. Dalam berbagai peristiwa, banyak orang-orang sombong di dunia ini. Kuasa-Mu yang besar dan ajaib itu merubah karakter sombong mereka, supaya tidak terjadi peperangan di mana-mana, pemberontakan di mana-mana. Terlebih di Indonesia, menjelang pemilihan, menjelang persiapan setiap bangsa ini memasuki pesta demokrasi itu. Jangan ada orang sombong, jangan ada orang yang datang tipu-tipu, jangan yang orang datang kemari memberi sogok. Dari mimbar kudus ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap orang yang sombong itu di dalam negara ini, Tuhan jauhkan daripada kami. Supaya kepemimpinan itu ketika mereka terpilih, ada karena Tuhan juga memilih setiap orang untuk memimpin bangsa dan negara. Begitupun di tanah Papua. Tuhan pilih dari sekian banyak orang yang akan dipilih. Bukan mereka yang dipanggil, tetapi atas pemilihan Tuhanlah. Supaya roh hikmat Tuhan menyatu dengan mereka, supaya keadilan, kesejahteraan, dan shalom Allah itu kami rasakan. Sampai kami yang terkecil pun, anak-anak sekolah minggu merasakan keadilan itu. Shalom Allah itu kami rasakan. Jauhkan daripada kami semua orang-orang palsu di tanah ini, supaya kami tidak hidup dalam kepalsuan dengan memakai identitas Kristen, tapi benar-benar Kristen yang Kristus. Supaya kami menghadirkan citra dan gambar Allah itu di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Tugu. Tuhan berkati seluruh pelayanan pekerjaan secara struktural maupun secara fungsional, begitupun dengan seluruh kemajelisan di dalam majelis jemaat. Urusan-urusan dalam jemaat, unsur-unsur dalam jemaat, panitia-panitia dalam jemaat, hari-hari besar gerejawi yang akan memulai kegiatan CCA, tapi juga pembukaan kelas katekisasi dan persiapan-persiapan menyambut 69 tahun jemaat ini berdiri. Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan seluruh rancangan besar, hari-hari besar gerejawi, tapi juga panitia, pembangunan pastori, dan lain sebagainya. Hamba berdoa Tuhan berkati hamba-Mu Pak Bendahara, pembantu bendahara, ketua majelis, keluarga, wakil ketua, keluarga dan pekerjaan, wakil sekretaris dan wakil sekretaris, keluarga dan pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Supaya semua yang kami mengatur dan menatanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Seluruh teman-teman majelis dalam urusan-urusan, Tuhan berkati. Komisi-komisi di dalam jemaat, Tuhan juga berkati dengan semua program prioritas mereka.
persekutuan kaum bapa. Badan pelayan Tuhan berkati seluruh bapa-bapa dalam jemaat ini. Begitu pula dengan persekutuan kaum wanita, jemaat Immanuel Apio. Tuhan berkati badan pelayan dan seluruh ibu-ibu, baik yang muda, dewasa dan juga yang tua dan lansia. Hamba berdoa untuk para pengajar sekolah minggu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran dan menaruh lidah seorang hamba, supaya mereka semakin setia dan cerdas, pandai untuk bercerita tapi juga mengajar. Semua Bapak Ibu jemaat pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri dan berbagai rutinitas pekerjaan dan usaha kami, hari ini hamba berdoa, Tuhan jaga dan berkati kami semua. Semua jemaat yang sakit dari rayon pertama hingga rayon yang terakhir dalam KSP, yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah-rumah sakit. Lawatan Tuhan hari ini, di hari yang kudus ini, dengan kuasa firman menjamah, memulihkan, dan pada waktu Tuhan mereka disembuhkan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk hambamu, Pendeta Hani Maubesi, suami dan anak-anak. Engkau tahu hambamu dalam kondisi sakit, dalam kondisi tubuh yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini di atas mimbar kudus ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Pulihkan dan angkat segala sakit penyakit hambamu ini. Dan biarlah dalam kasih karunia Allah, hambamu benar-benar dipulihkan. Bersama dengan semua orang-orang tua kami, lansia di seluruh wilayah pelayanan jemaat GKI Immanuel Apetugu. Tuhan lawat datang, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tuhan menjadi sahabat dan teman untuk mereka mencurahkan segala isi hati mereka di masa tua. Biarlah sukacita di masa tua adalah pujian mereka dari semua ungkapan dan ucapan syukur yang lahir dari seluruh orang-orang tua kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, distrik, sampai kepada RT RW, khususnya di dalam lingkungan masyarakat yang tinggal di wilayah pelayanan jemaat GKI Immanuel Tugu. Tuhan berkati dengan roh hikmat-Mu supaya penata layanan, pekerjaan mereka benar-benar menyentuh seluruh masyarakat yang juga adalah jemaat GKI Immanuel Apio Tugu. Terima kasih Bapak di sorga, para kostor, tim IT, kontoria, pianis, dan organ. Seluruh peralatan yang menopang seluruh pekerjaan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pengawasan Tuhan berlangsung atas seluruh pelayanan dan pekerjaan mereka. Seluruh pekerja gereja dalam jemaat ini, Tuhan memberkati. Jaga, lindungi, dan sertai kami. Kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapak Ibu disilakan berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Seperti di sorga demikian juga di bumi. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara berdiri Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari rohani, Mazmur 29 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Bala sorga puji
Pujilah Tuhan dan kuasanya, hormat dan kekuatan diperbanyak-banyakkan. Puji kemuliaan nama Allahmu bersama-sama, pakai pakaian ceria, bersujud sembahlah Dia. Suara Tuhan bergema, dengarlah gemuruhnya. Hebat-hebat terdengar bunyi suara yang besar, guntur kehormatan menggentarkan ombak lautan. Daulatlah di atas Allah, Tuhan Allah bersemaya. Suara Tuhan bergema, pohon aras terbelah, gementarlah Libanon dan berguncang Sirion. Tumbanglah dicabut bayu, lompat-lompat pohon kayu, bagai banteng yang di hutan dan lembu yang hutan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara dan saudari. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara dan saudari selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mewakili seluruh anggota jemaat dan majelis jemaat GKI Immanuel APO Tugu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta John Roni Seu STH yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Pendeta dalam setiap tugas dan pelayanannya setiap hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Penatua Syamas yang sudah bertugas dalam ibadah ini, pemain orgen, operator sound system dan infokus dan juga tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk setia melayani Tuhan. Dan juga kepada setiap jemaat yang telah mengantarkan persembahan ke rumah Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari
dalam setiap tugas dan tanggung jawab dan menjadi berkat bagi setiap orang. Untuk mengantar pelayan ke depan pintu, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 162, nyanyian rohani 162, Ya Tuhanku kiranya.